Menghitung peluang teoritis. Sebelum kita masuk ke peluang teoritis, sebaiknya kita mengenal dulu ada beberapa istilah penting di dalam peluang teoritis ini. Yang pertama ada ruang sampel. Ruang sampel adalah semua kemungkinan yang dapat terjadi dari suatu percobaan. Ruang sampel biasa disimbolkan dengan huruf S kapital atau S besar. Kemudian banyaknya ruang sampel disimbolkan dengan N kecil, dan kurung S besar. Ini APB dengan pelajaran himpunan ya. Di sini ada dua hal yang perlu kalian ingat. Yang pertama, apa saja itu ruang sampel disimbolkan dengan S besar, dan yang kedua, berapa banyak ruang sampel itu disimbolkan dengan NS. Kita ambil ilustrasi sebuah dadu dilemparkan satu kali. Maka di sini ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Artinya ada kemungkinan angka 1 yang akan keluar, ada kemungkinan angka 2 yang keluar, angka 3 yang keluar, 4 bisa saja keluar, 5 bisa saja keluar, dan bisa saja mata dadu yang 6 yang keluar. Atau ditulis dalam bentuk matematika adalah S sama dengan buka kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6 tutup kurung kurawal. Ya, jadi sini ruang sampel menyatakan apa saja kemungkinan yang akan keluar jika sebuah dadu dilemparkan satu kali. Kemudian banyaknya ruang sampel adalah berapa banyak kemungkinan yang mungkin muncul pada saat satu kali pelemparan dadu, yaitu adalah 6 kemungkinan. Atau ditulis dalam bentuk matematika adalah NS sama dengan 6. Tidak perlu pakai satuan ya. Banyaknya kemungkinan itu cukup dituliskan NS sama dengan 6 saja. Ilustrasi berikutnya tentang satu set kartu bright atau kartu remi. Ya, perlu diketahui kartu remi terdiri dari satu set kartu hati ya, kemudian kartu wajib, kartu skop, kartu keriting. Ya, masing-masing terdiri dari 13 buah, jadi total semuanya adalah 54. Jadi ruang sampel jika sebuah kartu ditarik, ya sebuah kartu ditarik secara acak, secara random, secara tertutup ya, kita tidak tahu apa kartunya, secara tertutup kartunya kita ambil salah satu, maka ruang sampelnya adalah kartu asati sampai king keriting. Jadi itulah semua kemungkinan yang bisa mungkin muncul jika sebuah kartu ditarik dari satu set kartu bright atau kartu remi ini. Atau ditulis S sama dengan as hati, 2 hati, 3 hati, dan seterusnya sampai king keriting. Jadi jika anggota kemungkinannya cukup banyak, kita boleh buat titik-titik saja. Kemudian banyaknya ruang sampel adalah 4 kali 13, yaitu ada 13 ada 4 kali 4 set ya, 4 set kartu hati, wajib, skop, dan keriting ini kita kali 4 semuanya masih 13. Jadi kemungkinan keseluruhannya adalah 54 kemungkinan. Bila itu dinamakan ruang sampel, maka banyaknya adalah tulis dalam matematika adalah NS sama dengan 54. Jadi 54 itu adalah semua kemungkinan yang akan mungkin kita dapatkan dari kita menarik selembar kartu dari satu set kartu bright ini. Kemudian ilustrasi berikutnya adalah sebuah koin. Uang koin ditoskan atau dilempar satu kali. Maka yang akan mungkin keluar adalah sisi depan atau kepala dan sisi belakang atau ekor, atau dalam bahasa Inggris head or tail. Ya, jadi ruang sampelnya adalah sisi depan, sisi belakang. Dan banyaknya ruang sampelnya adalah 2. Tulis NS sama dengan 2. Habis ini ya, apa saja ruang sampel dan berapa banyak ruang sampel itu ya ada sangat berbeda sekali ya. Sekarang contoh 3 buah uang koin dilemparkan secara bersamaan. Di sini kita akan menentukan apa saja ruang sampel yang mungkin terjadi atau berapa banyak kemungkinan yang terjadi dari 3 buah uang logam ini di tempat siap sama.
Kita perhatikan koin yang pertama. Jika dilemparkan satu kali, maka koin pertama ini kemungkinannya adalah munculnya sisi depan ataupun sisi belakang. Kemudian jika koin pertamanya muncul sisi depan, maka koin keduanya kemungkinan besarnya adalah kemungkinan besar, tapi memang sudah pasti muncul salah satu dari sisi depan atau sisi belakang. Katanya begitu juga jika koin pertamanya muncul sisi belakang, maka koin keduanya pasti akan muncul salah satu sisi depan atau belakang. Oke, sekarang kita akan mencari kemungkinan koin ketiga jika berdasarkan koin keduanya ya. Maka jika koin keduanya muncul sisi depan, maka koin ketiganya akan muncul dua kemungkinan, yaitu sisi depan dan juga belakang juga. Dan jika koin satu depan, koin keduanya belakang muncul, maka koin ketiganya akan muncul sisi depan dan sisi belakang. Jika kita perhatikan dari koin pertama muncul sisi belakang dan koin kedua muncul sisi depan ini, maka koin ketiganya maka akan muncul sisi depan dan belakang juga. Begitu juga jika koin pertama sisi belakang dan koin keduanya sisi belakang, maka kemungkinan koin ketiganya akan muncul sisi depan dan sisi belakang juga. Nah, jadi seberapa banyak itu kemungkinannya. Jadi jika kita hitung satu persatu kemungkinan yang akan terjadi, koin pertama sisi depan, koin kedua sisi depan, maka koin sisi depan diri aja. Koin pertama sisi depan, koin kedua sisi depan, koin ketiganya sisi belakang, maka kita misalkan DB. Koin pertama sisi depan, koin belakang kedua sisi belakang, koin ketiganya sisi depan yang muncul, maka kita misalkan DBD. Koin pertama sisi depan, koin kedua sisi belakang, koin ketiga sisi belakang, kita misalkan DBB. Kemudian koin pertamanya kita misalkan keluarnya sisi belakang, sisi keduanya muncul sisi depan, biasa saja sisi ketiganya atau koin ketiganya muncul sisi depan ya, atau PDD. Koin pertama sisi belakang, koin kedua sisi belakang, sisi depan ya, masih di depan, dan kemudian koin ketiganya muncul sisi belakang, maka kemungkinan munculnya kita namakan BDB. Sedangkan terakhir koin pertamanya sisi belakang, koin keduanya sisi belakang, maka koin ketiganya bisa sisipan keluar, jadi BBD, atau yang keduanya yang terakhirnya adalah koin pertama sisi belakang, koin keduanya sisi belakang, maka koin ketiganya bisa saja terakhir nanti adalah sisi belakang ya. Jadi ada kemungkinan semua itu, atau jadinya semua dari ruang sampel yang mungkin terjadi. Atau kita buat dalam himpunan atau dalam ruang sampelnya, dan himpunan adalah seperti ini: DDD, DDB, DBD, DBB, BDD, BDB, BBD, terakhir BBB. Maka banyaknya ruang sampel adalah 8 buah kemungkinan. Itu jika kita mencari secara pohon ya, secara pohon untuk menentukan secara akurat apa saja ruang sampel dari dari beberapa kejadian. Untuk menentukan banyaknya ruang sampel, ya, bukan menentukan ruang sampel apa saja, bisa kita gunakan cara cepat seperti ini, yaitu kita perhatikan masing-masing kemungkinan dari setiap mata uang logam ini atau uang koin ini. Koin yang pertama itu misalkan kemungkinannya pasti 2 ya, sekali 4, di depan di belakang. Koin kedua juga bisa depan dan belakang juga. Koin ketiga juga kemungkinan muncul akan sekali 4 adalah 2 kemungkinan juga. Maka di sini kita bisa menentukan cara cepatnya adalah dengan mengalihkan semua kemungkinan pada koin 1, koin 2, dan koin 3 ini. Maka didapatkanlah 2 kali 2 kali 2 adalah 8 kemungkinan, atau row sampelnya atau NS-nya adalah 8. Kita misalkan ilustrasi berikutnya, 2 buah dadu dilemparkan secara bersamaan. Maka di sini row sampel jika kita itu manual ya, dilemparkan 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Artinya dadu pertama 1, mungkin mata dadu yang muncul. Kemudian dadu keduanya bisa saja 1 juga ya. Kemudian yang dadu kemungkinan kedua, mata 1, dadu pertamanya 1, dadu keduanya 2, dan seterusnya sampai 6 ya. Itu juga jika dadu pertama muncul mata dadunya 2, maka bisa saja dadu keduanya 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Jika dadu pertama muncul mata dadu 3, maka mata dadu keduanya bisa muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seterusnya ya, cari sampai satu-satu secara manual. Bisa menggunakan cara pohon tadi untuk lebih teliti atau pas menentukan banyaknya ruang sampel pada atau bukan untuk banyak, menentukan apa saja ruang sampel yang terdapat pada dua buah dadu ini ya. Ini pasangannya ya, dadu pertama, dadu kedua. Itulah ruang sampelnya. Ada berapa semua total ruang sampelnya? Ya, NS-nya adalah 36 buah. Ya, ini adalah cara menentukan apa saja ruang sampelnya dan banyaknya ruang sampel. Sedangkan untuk menghitung cara cepat banyaknya ruang sampel, kita bisa gunakan aturan perkara ini. Dua buah dadu masing-masing sekali pelemparan, kemungkinannya adalah 6 kemungkinan. Dari keduanya juga 6 kemungkinan. Maka untuk menentukan ruang sampel dari dua buah dadu ini, maka kita kalikan kemungkinan dari masing-masing dadu itu. Maka dapatkanlah 6 kali 6 adalah 36 kemungkinan, atau NS sama dengan 36. Kemudian yang berikutnya adalah titik sampel. Titik sampel adalah anggota yang terdapat pada ruang sampel atau kemungkinan yang dapat terjadi dari suatu percobaan. Ini misalnya ruang sampel yang dari dadu tadi. Bukan dadu, ini ruang sampel dari uang koin ya, 3 buah tadi. Ya, ada sisi depan belakang dan seterusnya sampai ada 8 buah ini. Yang mengerti titik sampel adalah masing-masing dari anggota ruang sampel sini. DD ini titik sampel yang pertama, titik sampel yang kedua DDDB, DBD sampai DBBB. Ini adalah titik sampel ya. Jadi titik sampel itu adalah bagian dari ruang sampel ya. Ada 8 titik sampel. Jadi gabungan kedua 8 titik sampel itu adalah namanya ruang sampel. Latihan 1 untuk lebih memahami mengenai ruang sampel dan titik sampel. Silahkan dikerjakan latihan berikut. Kemudian latihan 2. Semoga latihannya bisa dikerjakan dengan baik dan menyenangkan. Pengertian peluang teoritis. Peluang teoritis adalah besar kemungkinan terjadi suatu kejadian berdasarkan banyaknya kejadian yang mungkin terjadi, atau banyaknya kejadian yang mungkin terjadi ini kita namakan adalah ruang sampel. Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai ruang sampel dan titik sampel. Di materi mengenai ruang sampel dan titik sampel itu sangat dibutuhkan untuk menghitung peluang teoritis ini. Di rumusan untuk peluang teoritis adalah P sama dengan NA per NS. P adalah besar peluang teoritis, sedangkan NA ada banyak kejadian yang diharapkan, dan NS banyak semua kejadian yang mungkin terjadi yaitu ruang sampel ya. Jadi NS itu ruang sampel, NA adalah titik sampel. Kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, Hisoka dari anime Hunter x Hunter memiliki senjata satu set kartu bright. Dia menggunakan senjatanya dengan melempar satu persatu kartu brightnya. Berapa peluang terlemparnya kartu as pada lemparannya yang pertama saat kartu masih lengkap? Saat kartu masih lengkap, maka jumlah kartu brightnya itu adalah 54 buah ya. Jadi sini kita harus menghitung dulu, mencari dulu NS-nya berapa, NA-nya berapa untuk menghitung peluang teoritis ini ya. Jadi NS atau banyaknya kemungkinan, berapa banyak kemungkinan dari 54 kartu bright itu yang dilempar Hisoka yang akan muncul, ada 54 buah kemungkinan ya. Jadi bisa kartu as hati, as 2 hati dan sampai king keriting, semuanya itu ada 54 buah kemungkinan yang akan keluar. Salah satu dari 54 buah kartu itu semuanya.
Tapi NA-nya berapa? Yaitu pertanyaannya adalah, atau yang diharapkan adalah banyaknya kejadian yang diharapkan. Ya. Diharapkannya adalah atau banyak kejadian yang akan muncul ya, yaitu kartu as. Kartu as pada kartu break ada 4 buah ya. Ada 4 buah. Jadi NA-nya ada 4 buah. Di peluang teoritis ini dalam kisah ini adalah muncul kartu as, jadi peluangnya adalah 4:54 ya, atau disederhanakan menjadi 2/27. Jadi 4 kemungkinan dari 54 dari semua kemungkinan yang didapatkan. Kemudian kita coba yang kedua. Sini kita ke anime One Piece. Usopp dan Luffy akan adu sweet untuk menentukan siapa yang akan makan siang duluan. Luffy berencana mengeluarkan gunting agar bisa mengalahkan Usopp. Jika Usopp mengeluarkan kertas, ya, jadi Luffy akan menang jika Usopp mengeluarkan kertas ya, karena Luffy sini mengeluarkan gunting. Berapakah peluang Luffy memenangkan adu sweet? Peluangnya memenangkan adu sweet ya. Jadi kita cari dulu berapa kemungkinan yang akan muncul. Jadi banyak kemungkinan yang akan Luffy supaya Luffy menang, ada 3 kemungkinan. Jadi ini tergantung pada Usopp. Jadi supaya Luffy bisa menang, Usopp bisa 3 kemungkinan yang akan bisa dikeluarkannya. Bisa mengeluarkan gunting, batu, ataupun kertas. Ya, itu 3 kemungkinan yang akan dikeluarkan Usopp. Jadi tidak mungkin Usopp mengeluarkan lebih dari itu. Ya, karena kalau ada sweet hanya 3 itu digunakan ya. Jadi kemungkinannya ada 3 buah NS-nya. Kemudian NA adalah banyak kejadian yang diharapkan. Jadi diharapkan supaya Luffy menang, Usopp harus menggunakan kertas. Jadi ada berapa kertas yang bisa dikeluarkan Usopp? Hanya 1 ya, tidak mungkin 2. Kalau 2 berarti Usopp mengeluarkan 2 tangan ya, dan tidak mungkin ya ada sulit menggunakan 2 tangan. Jadi NA-nya adalah 1 buah. Maka peluang kejadian Usopp mengeluarkan kertas atau supaya Luffy menang adalah NA banding NS sama dengan 1/3 atau 1/3. Itulah peluang Luffy menang ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dari materi menghitung peluang teoritis ini, yaitu peluang yang kejadian sudah kita ketahui atau kita harapkan apa yang akan keluarnya. Untuk memahami mengenai peluang teoritis ini, silakan baca latihan berikut. Oke, latihan pertama ada 9 soal. Latihan kedua ada 9 soal juga. Semoga latihannya menyenangkan dan bisa dikerjakan dengan baik. Seperti biasa, sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Dadah.